Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama adalah terkait mengenai informasi penting yang perlu diketahui di tanggal 1 hingga tanggal 6 November tahun 2022 ini. Nah, ini ada hal agenda yang dilakukan para pendamping PKH, dan juga saya akan memberikan informasi terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Oktober, November, Desember, dan juga BLT BBM di tahap 2. Nah, kira-kira ini akan cair double atau tidak dan cair di tanggal berapa ya? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama adalah terkait mengenai info penting di tanggal 1 hingga tanggal 6 November tahun 2022 ini. Nah, baru saja ada surat yang turun lagi dari pusat terkait mengenai tanggal tersebut. Nah, kira-kira ada info penting apa ya? Apakah mengenai pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT? Nah, kita akan juga update terkait mengenai kabar pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT alokasi bulan Oktober, November, Desember, hingga dengan penyaluran bantuan BLT BBM di tahap 2. Nah, apakah Anda yakin bantuan Anda untuk BLT BBM tahap 2 nanti akan cair? Nah, sebelum kita lanjut, silakan bagi yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini. Nah sobat YouTube, semenjak bulan Oktober tahun 2022 kemarin, kami dari pendamping PKH, bahkan operator, yakni SDM PKH lah se-Indonesia, ini sedang ada agenda besar melakukan kegiatan verifikasi dan validasi sejak Oktober. Sebenarnya mulai akhir Agustus ya, sekitar bulan September, akhir bulan September itu kami sudah melakukannya untuk kegiatan verifikasi dan validasi. Yang dilakukan ini adalah asesmen survei data kemiskinan. Jadi data kemiskinan ini adalah data para keluarga di Indonesia yang harus kami survei untuk nantinya dinilai layak tidaknya masuk di TKS atau tidak. Nah, ini nanti yang akan menjadi calon penerima bantuan sosial dari pemerintah seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BLT, kemudian bantuan PBI, rumah tidak layak huni. Nah, semua bantuan itu kan didasarkan pada data DTKS. Jadi keluarga di Indonesia sebelum masuk DTKS itu harus dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk saat ini. Nah, ini merupakan sebuah aturan yang terbaru. Di sini kami pendamping PKH ini juga mendapatkan jatah untuk asesmen. Saya sendiri ini mengasesmen, mensurvei 200 calon KPM atau 200 keluarga yang harus saya datangi satu persatu rumahnya dengan beberapa kuesioner atau pertanyaan, dan yang terakhir harus difoto rumahnya tampak dari depan. Nah ini ya sobat YouTube, jadi itu tadi. Dan selain itu kami juga mendapatkan tambahan lagi tugas untuk mengasesmen, mensurvei, memverifikasi dan memvalidasi data anak-anak yatim piatu. Nah ini mulai kami lakukan di akhir bulan Oktober kemarin. Ini kalau saya sendiri mendapatkan sekitar 13 data anak yatim piatu
Dan itu tidak semua yatim piatu ya, ada yang hanya yatim, ada yang hanya piatu, bahkan ada yang yatim piatu ditinggal kedua orang tuanya. Dan juga bahkan ada yang keluarganya orang tuanya ini ternyata masih hidup semua. Nah, itu yang perlu kami pastikan, kami survei agar datanya ini benar-benar tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kenapa kok harus disurvei anak yatim piatu? Nah, ini nanti akan menentukan untuk usulan bantuan santunan anak yatim sesuai dengan program baru yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial. Ya, ini kalau nggak salah itu ada bantuan untuk anak yatim itu 200 atau mungkin 300 ribu ya per bulannya. Dan selain itu kami juga diberikan tugas lagi tambahan untuk berkolaborasi juga dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial, yakni tentang bantuan permakanan bagi lansia atau disabilitas tunggal. Nah, ini kami juga harus mencari itu KPM PKH, KPM BPNT juga bisa berpeluang untuk mendapatkan bantuan permakanan ini. Jadi yang hanya masuk DTKS ini ya yang bisa diusulkan. Kalau belum masuk DTKS ya harus diusulkan dulu agar masuk DTKS. Jadi itu ya, untuk bantuan permakanan ini untuk lansia atau khususnya minimal usianya 80 tahun yang tinggal sendiri sebatang kara. Nah, ini nanti akan diberikan bantuan berupa makanan, nominalnya itu sehari 21.000, jadi 2 kali makan setiap hari. Dan itu nanti di desanya atau di kelurahannya itu nanti ada yang bagian memasak sendiri, yaitu kelompok masyarakat, mungkin ibu-ibu. Nah, itu nanti yang akan membantu membuat kelompok masyarakat adalah pendamping PKH beserta kelurahan, desa, dan juga kecamatan. Nah, yang ditugaskan ini nanti memasak dan nanti ada juga yang mengantarkan langsung ke rumah lansia tersebut yang mendapatkan bantuan permakanan. Jadi itu ya, untuk kedua program bantuan baru yakni anak yatim piatu, kemudian bantuan permakanan untuk lansia minimal 80 tahun dan juga disabilitas tunggal ya, sebatang kara tidak punya keluarga. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai beberapa info tadi. Nah, surat terbaru ini juga turun dari Dirjen Rehabilitasi Sosial, tepatnya Rehabilitasi Sosial Anak. Kami dari pendamping PKH juga diperpanjang untuk waktu verifikasi dan validasi atau asesmen anak yatim piatu sejak tanggal 1 November kemarin hingga tanggal 6 November besok. Nah, ini masih ada perpanjangan waktu untuk mengasesmen anak yatim piatu. Dan selain itu kami juga untuk tugas-tugas PKH itu juga harus tetap berjalan. Nah, ini karena sudah masuk bulan November. Nah, ini karena di DTKS, di SIKNJ itu sudah muncul keterangan periodenya PKH triwulan 4, periode Oktober, November hingga Desember. Dan keterangannya itu SK atau calon penerima bansos. Jadi kalau prediksi saya untuk bantuan PKH tahap 4 ini tidak lama lagi. Dan menurut keyakinan saya bulan November ini sudah akan disalurkan atau dicairkan bantuan PKH tahap 4. Entah itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau minggu keempat. Nah, itu nanti akan saya kabarkan di video saya yang lain. Dan di pendampingnya PKH masing-masing itu pasti akan mengabarkan jika SP2D PKH tahap 4 itu nanti sudah turun, sudah dipegang oleh para pendamping. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan info pencairan ya. Dan untuk BPNT juga, Oktober kemarin kan belum cair ya. Nah, ini kemungkinan juga akan disalurkan, dicairkan bersamaan dengan BPNT bulan November. Jadi ya 2 bulan, di bulan November ini berarti ya 400.000. Saldonya itu nanti untuk beberapa wilayah yang biasanya non tunai, nah itu nanti akan ditransfer ke kartu KKS dan dibelanjakan dalam bentuk sembako di agen atau e-warung. Langsung untuk 2 bulan ya, Oktober dan November. Dan untuk BPNT alokasi bulan Desember itu nanti akan dibarengkan penyalurannya dengan BLT BBM tahap 2. Jadi Rp300.000 BLT BBM-nya dan BPNT bulan
Desember 200. Jadi seperti yang tahap 1 kemarin, langsung mendapat uang tunai BLT BBM tahap 2 plus PPNT Desember Rp500.000. Kecuali untuk KPM PKH yang murni yang tidak dapat BPNT, ini hanya mendapatkan Rp300.000, yakni BLT BBM tahap 2 nanti. Dan yang cair itu hanyalah KPM PKH atau KPM BPNT yang masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT semenjak di bulan November dan Desember ini. Nah itu ya Sobat YouTube yang perlu saya sampaikan, dan semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf suara saya habis, ini banyak sekali tugas. Setiap hari saya harus turun ke lapangan, harus ke rumah warga yang saya asesmen data kemiskinan dan anak yatim piatu. Jadi 1 bulan ini bahkan saya sudah mengalami sakit sebanyak 3 kali ini. Nah doakan ya, kita doakan semoga SDMPK se-Indonesia semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan dan kelancaran untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.